Kisah Raja Amangkurat. Pertama Mataram 1646-1677. Penguasa yang dihantui pemberontakan. Masa kecil dan naik tahta. Amangkurat pertama lahir dengan nama Raden Mas Saidin, putra dari Sultan Agun, raja terbesar Kesultanan Mataram. Sejak kecil, ia hidup dalam lingkungan istana yang penuh intrik dan peperangan. Ayahnya, Sultan Agung, dikenal sebagai raja yang kuat, yang berusaha menaklukkan Batavia dan memperluas wilayah Mataram. Namun, ketika Raden Mas Saidin tumbuh dewasa, ia menunjukkan watak yang berbeda dari ayahnya. Ia lebih tertarik menjaga stabilitas kerajaan dibanding memperluas wilayah. Ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1646, Raden Mas Saidin naik tahta dan bergelar Amangkurat pertama. Namun, tantangan berat menantinya. Sultan Agung meninggalkan kerajaan yang luas, tetapi juga penuh konflik internal dan eksternal. Awal pemerintahan, sentralisasi kekuasaan, dan penghapusan adat lama. Berbeda dari ayahnya yang memegang teguh budaya Jawa, Amangkurat pertama mencoba menerapkan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik. Ia melihat para bupati daerah sebagai ancaman bagi kekuasaannya dan berusaha mengurangi pengaruh mereka. Salah satu langkah besar yang ia lakukan adalah mengurangi kekuasaan kaum bangsawan dan pejabat istana yang terlalu berkuasa. Ia juga dikenal karena kebijakannya yang keras dalam menekan lawan-lawan politiknya. Salah satu tindakan drastisnya adalah menghapus banyak adat lama yang dianggapnya kuno, termasuk tradisi keagamaan Islam yang diperkenalkan oleh Sultan Agung. Ia justru mendekatkan diri dengan VOC Belanda untuk memperkuat posisinya, sesuatu yang membuat banyak kalangan kecewa. Hubungan dengan VOC dan perlawanan dari kaum bangsawan. Keputusan Amangkurat pertama untuk mendekati VOC menimbulkan banyak ketidakpuasan, terutama dari kalangan ulama dan bangsawan yang masih setia pada nilai-nilai lama Mataram. Ia menandatangani perjanjian dengan VOC yang memberikan mereka lebih banyak keuntungan dagang, sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat anti Belanda yang diusung Sultan Agung. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pemberontakan Pangeran Alit, adik kandung Amangkurat pertama. Pada tahun 1648, Pangeran Alit dan pengikutnya menyerang keraton, tetapi pemberontakan ini berhasil dipadamkan dengan brutal. Amangkurat pertama memerintahkan eksekusi massal terhadap ribuan pengikut Pangeran Alit. Namun, tindakan keras ini bukannya membuat keadaan stabil, justru memperburuk situasi. Kaum bangsawan dan ulama semakin membenci Amangkurat pertama, yang mereka anggap sebagai raja lalim dan pro-Belanda. Pemberontakan Trunajaya 1674-1677. Akhir yang tragis. Kemarahan rakyat terhadap Amangkurat pertama akhirnya memuncak dalam pemberontakan Trunajaya 1674-1677. Trunajaya, seorang bangsawan dari Madura, berhasil menggalang kekuatan besar dengan dukungan para pemberontak dari berbagai daerah. Pada tahun 1677, pasukan Trunajaya menyerbu ibu kota Mataram di Pleret. Amangkurat pertama terpaksa melarikan diri dalam keadaan sakit parah. Dalam pelariannya ke arah Tegal, ia meminta perlindungan kepada VOC yang selama ini menjadi sekutunya. Namun, takdir berkata lain, ia meninggal dunia dalam pelariannya, jauh dari tahta dan kerajaan yang pernah ia pimpin. Warisan dan dampak pemerintahannya. Amangkurat pertama dikenal sebagai raja yang kejam dan otoriter, tetapi juga sebagai pemimpin yang berusaha merombak sistem pemerintahan Mataram agar lebih terpusat. Namun, caranya yang terlalu keras justru menyebabkan banyak pemberontakan yang akhirnya menghancurkan kerajaannya sendiri. Sepeninggalnya, putranya, Amangkurat kedua, naik tahta dengan bantuan VOC. Namun, kerajaan Mataram sudah tidak sekuat sebelumnya dan semakin bergantung pada Belanda. Kesimpulan, Amangkurat pertama adalah contoh klasik raja yang mencoba mengamankan kekuasaannya dengan cara keras, tetapi justru kehilangan segalanya. Ia menghadapi pemberontakan sejak awal hingga akhir hidupnya, dan kebijakan-kebijakannya baik dalam merombak sistem pemerintahan maupun bersekutu dengan VOC lebih banyak menimbulkan konflik dibanding stabilitas. Kisah hidupnya adalah kisah seorang raja yang dihantui perlawanan, yang berusaha mengendalikan Mataram, tetapi akhirnya kehilangan segalanya.